Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sedulur perjuangan semuanya? Bertemu lagi dengan saya Ardika Deni Suara di dalam channel YouTube saya Ardika Deni Suara Hobbies. Gimana sedulur perjuangan semuanya? Semoga sedulur perpimpongan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dan nikmat iman ya, nikmat iman dan sehat, yang dimana kedua nikmat tersebutlah nikmat yang sangat berharga untuk kita pada masa-masa saat ini. Ya, kita akan sama-sama mereview, ya, kita akan sama-sama membuat konten review terkait kayu sakti, kayu fenomenal, kayu yang dapat mendongkrak permainan, khususnya untuk para bintikers sedulur. Hahaha. Bintikers versus liciners. Hehehe. Pokoknya ini kayu yang dapat ya, maksudnya kayu khusus ya, kombinasi sisi forehand kencang dan sisi backhand ini redam ya, slow. Ya, jadi diproduksi untuk menciptakan atau mendongkrak permainan para bintikers. Nah, gak usah lama-lama, langsung saja. Kayu ini produk mana, kayu ini produksi mana, ya kan? Namanya apa, ya? Bagaimana finishingnya, bagaimana built-innya, ya? Bagaimana kualitas produknya, ya? Nah, akan sama-sama kita bahas di sini, ya, komposisi kayunya, ya. Akan sama-sama kita bahas di sini. Nah, langsung saja sedulur, kayu apakah itu? Kayu itu adalah kayu dari brand ini sedulur nih. Ya. Tah, ini dia. Phoenix 105. Jadi brand Phoenix 105 ini menciptakan berbagai produk ya, termasuk kayu-kayu untuk bintik dan kayu-kayu untuk serang ya. Nanti akan sama-sama kita review ya. Pokoknya ini the best ya, the best produk ya. Kalau dari kayu lokal yang sudah saya review dan saya coba ya, Phoenix 105 ini paling ampuh, paling rapi, finishingnya maksudnya paling awet ya, untuk komposisinya dan sebagainya. Ya, dari kualitas produk juga, dari riset ya, dari kualitas rasa itu saya acungi jempol. Langsung aja sedulur ya. Tadi kan udah sama-sama kita kenalkan, kayu ini produksi dari Phoenix 105 ya, buatan sang kreator dari Jakarta. Nah, jadi langsung saja sedulur ya. Jadi Phoenix 105 ini menciptakan dua tipe ya. Menciptakan dua tipe kayu khusus bintik ya. Hasil dari risetan saya ya. Seorang pemain bintik pemula dengan sang kreator. Jadi ada dua tipe dasar, yaitu Phoenix Camouflage biasa ya, yang berbahan komposit karbon Tamka, dan yang kedua adalah Camouflage X ya, yang berbahan kompositnya Kevlar karbon. Maaf seluruh. Jadi gitu seluruh ya. Jadi ada dua tipe. Yang pertama kita sama-sama ketahui ini Kevlar, ada tulisannya ya, Kevlar karbon, dan single karbon ini Tamka. Jadi ini yang seri biasa dan ini seri yang X. Gitu. Di video kali ini video kali ini akan sama-sama kita review yang seri kamuflase biasa dulu ya. Jadi setiap serinya, setiap tipenya itu diproduksi dua jenis ya. Dua jenis yaitu Alpha dan Pro. Nah, perbedaan Alpha dan Pro akan sama-sama nanti kita bahas langsung di sini, tetapi untuk
seri X dan seri biasa itu cuman ada di perbedaan di kompositnya saja. Yang tadi sudah dibuka di awal, kalau seri X itu berbahan komposit Kevlar karbon, kalau yang biasa berbahan karbon tamka. Ya, seperti itu ya seluruh ya. Nah, langsung saja, ini dia. Jadi ada dua tipe ya seluruh. Jadi ada dua tipe, yaitu kamuflase Pro ya dan kamuflase Alpha. Nah, perbedaannya di mana? Ya, di kamuflase Pro dan Alpha ini. Jadi perbedaannya itu ada di satu bahan ininya, plywoodnya. Ya, kalau yang Alpha nanti akan sama-sama kita lihat ya. Ini ada tambahan bahan pipeline namanya. Kalau kata kreatornya ini ada bahan tambahan pipeline-nya dan ketebalannya juga berbeda. Ya, yang Alpha ini ketebalannya 7,4 mili, kemudian yang Pro ini ketebalannya 7,1 mili. Tapi sedulur, walaupun semakin tebal ya, untuk rasa, untuk feeling, Alpha ini lebih enak dibanding yang seri Pro. Ya, lebih enak feelingnya yang Alpha daripada yang seri Pro. Kenapa? Ya karena pipeline itu, ya, teknologi pipeline itu membuat sisi backhandnya ini ada rasanya. Seperti itu, sedulur. Ya, langsung saja ya. Pertama kita review dulu yang seri Pro. Kamuflase Phoenix kamuflase Pro. Nah, ini dia seluruh. Ya. Ini dia komposisinya. Ya, kita ukur dulu tebalnya. Ya. Sekitar 7 mili itu seluruh ya. Ini sekitar 7 mili atau 7,1 ya. Tuh, lebih kan? Ya. Ketebalannya sekitar 7 mili atau 7,1. Ya, seluruh ya. Ketebalannya sekitar 7,1 mili ya. Nah, kemudian untuk komposisi plywoodnya ini ada 7 ya, 7 plywood ya. Di sisi forehandnya ini ada 3 ya. Kemudian di sisi backhandnya juga ada 3 plywood ya. Nah, kemudian komposisi apa aja ya kayunya ya. Jadi di paling atas ini ya, paling atas ini sisi depan itu kayu walnut ya. Kemudian tamkanya ya, karbonnya ya. Kemudian karbonnya ya. Kemudian karbonnya. Kemudian lagi dia ada kayu siprus ya namanya ya. Setelah karbonnya warna hitam, kemudian kayu siprus. Kemudian core-nya ini menggunakan balsa dengan ketebalan 4 mili ya. Ya. Dia balsa dengan ketebalan 4 mili. Kemudian setelah balsa ini ada kayu fraksinae ya. Ya, fraksinae, kemudian siprus lagi, kemudian yang lapisan luar outer dari sisi backhand menggunakan kayu maple ya sedulur. Nah, seperti ini nih ya. Jadi titik luarnya menggunakan sisi forehand, outernya forehand adalah walnut, kemudian outernya backhand adalah maple ya. Jadi seperti itu sedulur ya. Ada 7 komposisi ya. Ya, yang pertama ini adalah sisi forehand ya. Kita mulai dari sisi forehand, itu adalah walnut, kemudian tamka karbon ya. Karbon tamka, kemudian ada siprus ya, siprus, kemudian balsa ya. Ini tengahnya balsa dengan ketebalan 4 mili, kemudian ada fraksinae, kemudian siprus lagi, kemudian outernya sisi backhand adalah maple. Nah, jadi seperti itu dulu ya. Dan kemudian untuk yang seri Alpha ya, dia ada perbedaannya di ketebalannya ya seluruh ya. Dia ada perbedaannya ada di ketebalannya. Karena ada tambahan, nah ini warna abu-abu nih. Dia ada tambahan pipeline-nya seluruh ya. Nih di sini nih sisi backhand-nya ini ada ketambahan pipeline. Ya.
Kalau bahan yang lainnya itu sama dengan yang seri Pro. Nah, langsung saja ya, coba kita ukur ya. Ketebalannya ada di ketebalan tuh 7,3 ya. 7,3 sampai 7,4 ya seluruh ketebalannya. Tuh ya. 7,4 tuh seluruh. 7,3 sampai 7,4 ya ketebalannya. Sekitar di kurang lebih 7,3 sampai 7,4. Kemudian plywoodnya ya. Kemudian plywoodnya ini ada di sisi, kita mulai dari sisi forehand dulu ya. Dia ada walnut sama kemudian tamka karbon ya, warna hitam tuh. Kemudian pakai bukan, pakai siprus ya. Setelah karbon menggunakan siprus. Kemudian ini yang core-nya ini menggunakan balsa juga ya. Ya, menggunakan balsa setebal 4 mili. Kemudian setelah balsa dia ada fraksinae ya. Fraksinae, kemudian pipeline nih yang warna abu-abu nih. Nah, perbedaannya ada di sini nih dengan yang Pro ya. Kemudian dia menggunakan setelah pipeline dia menggunakan siprus lagi, kemudian outernya maple ya. Nih dia maple ya, warna putih. Ya, seperti itu seluruh nih. Kita coba lihat dari bawah. Nah, tuh. Ya. Jadi yang atas ini adalah walnut, kemudian yang hitam ini adalah tamka, kemudian yang coklat ini adalah siprus, kemudian core-nya adalah balsa ya, setebal 4 mili, kemudian dia ada fraksinae ya, kemudian pipeline, kemudian siprus, kemudian dia ada maple, seperti itu seluruh. Oke. Nah, itu dia perbedaannya. Jadi gitu dulu ya. Ada 2 produk ya. Yang pertama adalah kamuflase Alpha dan kamuflase Pro ya. Jadi produk pertama ya dari risetan kita ya, risetan saya dengan sang kreator, ini tercipta seri kamuflase biasa ya, single karbon ya. Dia menggunakan bahan komposit karbon tamka ya. Nah, coba kita tes pantul ya seluruh ya. Nah, seperti ini seluruh. Garing kan seluruh ya. Tes pantul ya. Nih, tuh seperti ini seluruh. Ini yang seri Alpanya ya. Ini seri Alpha ya. Jadi memang seluruh ya. Nanti akan kita bahas ya kenapa tujuannya saya buat sebuah kayu ini ya seluruh ya. Nah, ini bunyinya. Yang Alpha. Kemudian yang Pro. Nah, sama kan seluruh bunyinya? Hampir sama kan? Nah, nanti perbedaannya ada di sisi backhandnya saja ya, Pro dan Alpha itu. Kalau sisi forehandnya dia menggunakan karbon ya, tamka ya, dan outernya menggunakan walnut. Nah, seperti itu seluruh untuk bunyinya. Nah, kemudian langsung kita coba ya. Ini yang Pro, sisi backhandnya. Waduh, berhenti banget ke seluruh. Nah, tuh ya, jadi dia dibuat untuk redam banget ya seluruh ya, ampuh pokoknya. Nah, nanti akan kita bahas ya perbedaannya di sisi backhandnya. Nah, ini walaupun rasanya ya, jadi yang Alpha ini lebih berasa ya kontrolnya, tapi sama-sama redam ya. Tuh, langsung berhenti kan seluruh. Nah, langsung berhenti kan. Nah, tuh ya, coba kita balik lagi yang ke Pro. Tuh lebih parah lagi kan yang Pro. Nah, tapi kalau untuk rasanya ini lebih solid seluruh ya, seperti itu seluruh ya. Nah, tuh
Oke sedulur, udah kita coba tes pantul ya. Jadi intinya ya, perbedaan antara yang Alpha dengan yang Pro ini ada di tadi tambahan komposisi pipeline-nya ya. Jadi sang kreator membuat tambahan pipeline untuk seri Alpha adalah tujuannya untuk menambah feeling ya, menambah rasa dari sisi backend-nya. Dan untuk yang Pro dia dia rasanya feel-nya lebih solid, tapi berhentinya lebih parah yang ini. Kenapa? Karena itu tadi kita meriset sisi backend ini supaya lebih redam ya, tapi enak untuk sodok. Nah, dimana dapatnya kita enak untuk sodok itu ada di kita buat kedua kayu ini ya, sampai ke ntar nanti yang seri X-nya itu tidak bergetar ya, tidak ada rasa getar. Kita meminimalisir getaran ya, meminimalisir getaran ya. Jadi kita membuat produk ini ya dengan meminimalisir getaran. Tujuannya apa? Tujuannya untuk sisi backend ini walaupun redam ya, walaupun kontrol, tapi enak untuk permainan sodok-sodok ya sedulur ya. Gitu ya. Jadi enak untuk sodok-sodok. Ya. Seperti itu sedulur. Ya, tadi udah sama-sama kita coba kan tes pantul ya. Ya, untuk dari seri Pro dan seri Alpha dan seri Pro ini ya, sisi backendnya sama-sama redam. Tapi untuk seri Alpha dia feelingnya lebih enak karena ada tambahan pipeline-nya. Dan untuk seri Pro dia lebih solid ya, tetapi lebih redam. Nah, disitulah teknologinya, lebih redam sedikit ya. Nah, disitulah teknologi dari risetan kita ini. Pokoknya kayu sakti ini dapat mendongkrak permainan bintik para sedulur semuanya. Gampang ya sedulur perbedaan antara Pro dan Alpha. Kalau untuk sesuai dengan namanya aja ya sedulur ya. Namanya juga Pro ya. Pro ini dikhususkan untuk pemain-pemain bintik yang sudah Pro ya. Kemudian Alpha, namanya juga Alpha, gampang atau cenderung digunakan untuk pemain-pemain bintik yang pemula. Seperti itu sedulur. Jadi seperti itu sedulur ya. Semoga bermanfaat nih sedulur nih ya. Jadi kayu sakti ini emang benar-benar ampuh ya. Kayu sakti untuk bintik ini benar-benar ampuh ya sedulur ya. Tuh, ini untuk handle-nya ya. Handle-nya ini sangat enak banget ya. Kemudian finishingnya ini juga sangat bagus ya. Ya, untuk berat ini sekitar range-nya ini dibuat sekitar 90 sampai 100 gram ya. Kenapa agak berat? Karena ini headset-nya ya. Headset-nya dia ukurannya mengikuti standar oversize-nya butterfly ya. Tingginya 165, lebarnya 160 ya. Tuh lihat ya. Built-in-nya ya, finishing produk ini sangat rapi sekali ya. Ya, solid juga ya. Oh. Ya. Nah, ini disitulah teknologinya tuh ya. Tapi solid ya. Seperti itu, kayak kopong tapi solid ya. Disitulah teknologinya. Ya, risetan kita. Jadi begitu sedulur ya. Di video kali ini sama-sama telah kita bahas terkait kayu Phoenix Camouflage Pro dan Alpha ya, yang berbahan composite karbon tamka. Oke sedulur ya, nanti di video selanjutnya akan kita bahas, sama-sama kita bahas terkait dua produk yang lainnya, yaitu Camouflage X Pro dan Alpha juga ya. Jadi ada dua seri ya kita buat ya, tapi ada 4 jenis berbeda ya. Ada 4 jenis berbeda. Nah, perbedaannya cuman ada di Pro dan Alpha. Udah itu aja intinya ya. Oke sedulur, semoga bermanfaat video review saya kali ini. Semoga menambah wawasan sedulur perpimpongan semuanya dalam bermain tenis meja ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sesungguhnya kesalahan itu datangnya murni dari saya dan kebenaran itu datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo tenis meja Indonesia.